aku jarang ngobrol sama mama gitu, jadi apa-apa tuh gak cerita. Dan biasanya kalau dari misalnya anak laki-laki kehilangan figur papahnya begitu ya, atau anak perempuan kehilangan sosok ibu begitu ya. Jadi Hai Fembis, balik lagi nih bersama Cika di Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembi, kalau kita berbicara mengenai rumah tangga, mungkin Fembis di rumah udah nggak asing lagi nih dengan istilah broken home. Nah menurut Fembis, kira-kira apa sih itu broken home? Jadi berdasarkan keterangan dari ahli yaitu Ulwan pada 2002, broken home adalah situasi di mana anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang bahkan bisa mengganggu mental anak tersebut, di mana anak lebih mudah frustasi hingga susah diatur loh Fembis. Nah hal ini itu didukung oleh ucapan dari Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang menyebutkan penelitian dari Australia Indonesia Partnership for Justice pada 2018 yang mana sebanyak 96% pasangan bercerai ini melibatkan anak di bawah umur 18 tahun. Nah daripada makin penasaran, mending Fembis di rumah langsung aja ikutin Cika buat ngobrol-ngobrol bersama sosok yang satu ini. Jadi stay tune ya. Halo Fembis, balik lagi nih bersama Cika. Nah, kali ini Cika bakal nemenin Fembis di rumah untuk ngobrol-ngobrol sama seorang teman yang memang memiliki masalah keluarga ya Fembis. Nah, mungkin kita langsung aja nih ngobrol sama Rafli. Halo. Halo. Mungkin Rafli boleh perkenalkan diri. Ya, nama aku Rafli. Ya, Sekarang kesibukannya apa? kuliah sih. Oh, masih kuliah ya. Oke. Nah, Rafli kalau boleh tahu, saat ini sekarang tinggal sendiri atau dengan siapa? Sendiri sih. Oh, lagi Iya, sendiri aja iya. ya, Rafli ya. Oke. Nah, kalau kesehariannya berarti masih kuliah aja ya, Rafli? Kuliah. Masih kuliah. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja nih, Fembis, buat ngobrol-ngobrol sama teman kita ya, Rafli. Nah, eh, kamu mungkin boleh spill nih apa yang kamu rasain, bagaimana perasaanmu tentang situasi tentang keluargamu saat ini gitu. Gimana ya? Mungkin sedih ada, ya campur aduk lah. Kayak apa ya? Ya nggak kebayang aja bakal kayak gini. Mungkin senyamannya kamu aja, apakah kamu pengen ngebagiin cerita kamu buat teman-teman di rumah tentang apa yang udah kamu alamin gitu, mungkin singkatnya aja atau gimana? Ya singkatnya, jadi aku tuh udah ditinggal sama papa dari kecil setahun. Terus di aku SD, mama nikah lagi. Tapi ya mama ada inilah kebiasaan bad habits sama lelaki. Terus cewek, maksudnya gimana ya? Sama papa tiri itu aku udah bonding lah, Udah udah nyaman. nyaman. Terus dihancurin lagi. Gak berhenti sampai itu ya, sampai sekarang, sampai aku benar-benar nggak kuat mungkin ya. Makanya aku udah bisa. Oke. Berarti saat ini kamu sudah tinggal sendiri itu sudah berapa lama kalau boleh tahu? Sebenarnya baru sih, tapi dulu di rumah itu sempat sendiri juga, mama nggak pulang-pulang. Kalau di sini sih baru 4 bulan mungkin ya. 4 bulan. Berarti memang baru-baru ini ya. Ada hal nggak yang kamu tuh berharap bisa berubah situasinya gitu? Satu sih, mama berubah. Dari mama dulu berubah. Iya, dari mama berubah, ya aku pasti bakal nyoba buat deketin mama lagi. Karena mungkin kalau buat sekarang aku masih ngerasain sakit hati, Iya. kecewa. Berarti kamu sebenarnya juga nggak menyalahkan dirimu berlarut-larut juga ya gitu ya. Maksudnya itu merupakan, itu kamu juga merasa itu bukan suatu hal tanggung jawab kamu juga gitu ya. Kamu punya pesan ke teman-teman kamu yang mungkin usianya sebaya sama kamu di rumah, pesan penyemangat lah buat kamu, mungkin buat diri kamu sendiri atau mungkin buat teman-teman yang di rumah yang memiliki pengalaman yang serupa gitu.
Ya kalau buat teman-teman yang di rumah punya masalah yang mirip-mirip lah sama aku, ya tetap semangat, jangan patah hati, ya harus tetap kuat lah gitu. Nah, Fembis, gimana nih perbincangan kita bersama dengan Raffi? Banyak banget pengalaman yang dia bagikan buat Fembis di rumah, dan banyak banget hal-hal yang bisa Fembis petiklah pelajaran dari Raffi untuk tetap terus semangat dan pantang menyerah juga ya, apalagi di umur yang masih cukup muda ya Raffi ya. Nah, Fembis, mungkin kita nggak bisa nih lihat dari satu sisi aja, kita tentunya harus ada pandangan dari seorang ahli. Daripada lama-lama, mending kita langsung ngobrol-ngobrol bersama seorang psikolog remaja. Yuk, pantengin Cika terus. Hai Fembis, welcome to Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembis, kalau misalnya sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama seseorang yang mungkin mempunyai pengalaman atau sebagai anak broken home ya. Nah kali ini kita bakal dengerin pernyataan dari seorang ahli nih. Nah kita mungkin langsung aja ya sambut Ibu Julia. Halo. Halo Ibu Julia, sehat-sehat ya Bu ya. Ya. Mungkin Ibu Julia boleh memperkenalkan diri ke teman-teman Fembis yang ada di rumah. Baik, saya adalah seorang psikolog klinis yang biasanya menangani tentang permasalahan-permasalahan remaja, remaja akhir, dewasa, dan keluarga. Oke, nah Ibu sebagai seorang psikolog nih ya Bu, kalau misalnya kita berbicara mengenai anak yang mungkin mempunyai pengalaman di mana orang tuanya tidak utuh atau mungkin sudah bercerai atau mungkin orang tuanya seorang udah misalnya sudah tiada atau seorang yatim gitu, kasus yang umum Ibu temui gitu Bu, itu seperti apa sih gangguan atau dampak psikologis pada remaja? Biasanya remaja tergantung juga jenis kelaminnya ya. Dan ini tergantung perceraian orang tuanya dikarenakan salah satunya meninggal ataupun karena perceraian begitu ya, perpisahan begitu ya. Dan biasanya kalau dari misalnya anak laki-laki kehilangan figur papahnya begitu ya, atau anak perempuan kehilangan sosok ibu begitu ya. Jadi tentunya kan sebagai seorang remaja mereka akan kehilangan lah ya untuk figur-figur itu. Itu sih konflik yang biasanya saya temui. Oke, nah masih ngomong soal psikologisnya anak sendiri, apakah kapankah waktu yang tepat untuk anak ini kayaknya udah mulai serius nih ya, kayak harus menjalani terapi atau dan lain sebagainya? Menemui ahli gitu ya melalui konsultasi. Menurut saya sih tergantung dari tadi komunikasi dari anak dan orang tuanya ya, salah satu orang tuanya. Kalau komunikasinya baik, tentunya si anak bisa ya menjelaskan gitu ya. Aku kok ngerasa gini, aku ngerasa gitu, oke. Tapi kalau seandainya dan itu tentunya dari orang tua juga tergantung gitu ya, kan ada juga orang tua yang sudah bekerja apalagi sebagai single parent, tentunya waktu juga terbatas sehingga perlu gitu ya bahwa si anak nih, aduh saya mesti ngomong sama siapa gitu ya. Nah kalau misalnya dari Ibu sendiri bagaimana sih, misalnya anak ini setelah bercerai mungkin ada perasaan bersalah, mungkin ada perasaan gagal untuk membantu orang tua mempertahankan hubungan mereka dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi perasaan bersalah itu dari anaknya itu? Ya, nah ini tentunya ya perlu dijelaskan dan ya mungkin kalau orang tuanya yang menjelaskan mungkin masih ada unsur-unsur emosi ya yang subjektivitas lah begitu. Di sini mungkin peran seorang yang netral, seorang yang ahli, seorang psikolog yang mungkin bisa membantu menjelaskan bahwa ini bukan salah si anak begitu ya. Bahwa anak hanya sebagai dampak begitu perceraian antara kedua orang tuanya itu bukan dikarenakan oleh mereka. Itu perlu diklarifikasi sehingga mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa bahwa saya tidak bisa membantu apa-apa. Itu akan terjadi sih dalam setiap perpisahan orang tua ya, itu pasti akan ada gitu. Itu pasti akan terjadi. Oke, mungkin apakah ada cara tertentu untuk mengekspresikan perasaan anak nih yang merasa terbeban atau takut gitu dengan apa ya, dengan cara yang baik lah gitu, cara terbaik untuk seorang anak mengekspresikannya gitu?
sekali lagi kalau saya menekankannya komunikasi. Selama si anak masih bisa mengutarakan perasaan-perasaan dia atas terjadinya, dan menurut saya kan perpisahan orang tua itu tidak tiba-tiba terjadi satu hari gitu ya, tiba-tiba gitu terjadi, pasti sudah adalah indikasi gitu ya, dan anak juga pasti akan merasa ketika aduh nih kok orang tuanya bertengkar terus gitu ya, dan mungkin setelah pertengkaran terus ada apalah yang satu nangis atau mungkin sampai terjadi physical abuse bahkan seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Seandainya salah satu dari orang tua atau keduanya bahkan bisa gitu ya membicarakan secara lebih baik-baik atau mempersiapkan si anak, mungkin itu akan lebih baik. Tapi kalau ya banyaknya sih mayoritas perpisahan itu kan pasti menyakitkan, painful proses ya yang dihadapi oleh ketiga pihak, baik dari suami, istri ataupun anaknya begitu. Jadi bagaimana caranya si anak untuk mengatasi? Ya kalau menurut saya sekali lagi dia harus punya channel, punya sarana untuk dia bisa mengekspresikan sih gitu. Oke. Nah, kalau masih dari anaknya ya, kalau misalnya anaknya ini bagaimana cara menyikapi konflik yang terjadi pasca bercerai? Misalnya orang tuanya punya hak asuh di ibu misalnya, tapi ibunya nggak boleh ini anaknya buat ketemu ayahnya. Nah, bagaimana sikap anak yang seharusnya memang? Ya memang di sini agak sulit ya kalau menurut saya, karena kadang-kadang anak itu tidak bisa diminta memilih sebenarnya, itu tidak fair begitu ya. Saya merasa lebih baik justru orang tua yang kemudian mencari jalan tengah ya, di mana tidak mengharapkan anak untuk memilih sih kalau menurut saya begitu ya. Jadi justru butuh kedewasaan dari kedua belah pihak untuk jangan sampai konsekuensinya itu ke anak begitu. Ya proses perceraian pasti harus dipertimbangkan dengan matang ya. Begitu. Berarti orang tua juga jangan sampai membebani psikologis dari anaknya sendiri. Betul sekali. Oke, nah misalnya dari orang tuanya sendiri, bagaimanakah cara terbaik orang tua untuk mendukung psikologis anak pasca perceraian ini? Ya tadi ya, membuka jalur komunikasi, terbuka dengan kondisi yang ada dan menyatakan, mengklarifikasi bahwa ini bukan kesalahan mereka. Dan ya kalau anaknya sudah remaja, tinggal tergantung remajanya juga udah usia berapa gitu ya. Kalau sudah 17, 18, kadang-kadang ada juga pertimbangan orang tua yang bercerai menunggu katanya anaknya sampai dewasa dulu gitu ya. Sebenarnya sampai anak dewasa juga sebenarnya tidak ada anak yang mengharapkan orang tuanya berpisah walaupun mereka sudah dewasa. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terlalu membebani? Menurut saya sekali lagi komunikasi. Oke, berarti memang ya komunikasi, karena situasinya berbeda juga ya Bu ya. Jadi nggak bisa semuanya disamakan. Nah kalau misalnya apa sih peran penting lingkungan, mungkin entah sekolah atau peran penting lingkungan anak ya, pertemanan mereka bagi kondisi psikologis mereka? Ya tentunya perlu kesadaran ya, kesadaran kolektif gitu, bahwa perceraian itu sangat-sangat tidak diinginkan begitu kan. Kalau sampai terjadi, ya yang bisa diharapkan dari lingkungan sekitar adalah ya mengetahui bahwa itu bukan kesalahan si anak begitu kan ya, mendukung atau bahkan mencoba berempati ya, kalau itu terjadi pada diri kami gimana, pada diri saya bagaimana begitu ya, itu yang bisa diharapkan. Tapi mungkin kebanyakannya cukup sulit ya kita mengharapkan orang lain paham nih gitu. Dan sekali lagi kalau menurut saya si anak juga perlu tahu bahwa itu bukan kesalahan dia, ini adalah proses di antara kedua orang tuanya yang dimana ya pasti ada hal-hal yang dia
perlukan gitu ya untuk mengekspresikan perasaan, kekecewaan, kekhawatiran gitu ya. Nah, itu dimana mungkin ya pihak sekolah, mungkin ada konselor ya yang bisa mendengarkan. Apabila ada perubahan-perubahan dalam hal akademik, dalam hal fokus ataupun apa, mungkin pihak sekolah atau orang-orang ada teman yang lebih sensitif gitu, kok kamu berubah, kok kamu diam aja, kok kamu banyak sedih, ya itu bisa begitu ya. Itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana cara mengatasi misalnya sikap orang tua nih yang single parent deh, yang orang tua tunggal, kalau misalnya kan dia ngasih anaknya sendiri, ada rasa strict, ada rasa posesif yang berlebihan mungkin bagaimana cara? Ya, kembali ya, mungkin apa ya, dalam hal ini mungkin ada masukan ya dari orang di sekitarnya gitu ya, mungkin bukan dari pasangannya lagi karena sudah jadi mantan gitu kan ya, agar perkembangan si anak juga bisa berlangsung secara lebih natural, secara alamiah gitu ya, bahwa kalau misalnya seorang remaja ketika dia perlu berteman, dia pergi sama teman-temannya dan lain sebagainya, ya itu udah sesuai dengan usianya begitu. Jadi perlu kesadaran lah dari orang tuanya sendiri ya untuk tidak bersikap overprotective begitu ataupun strict gitu ya, ketakutan ataupun apa begitu ya. Tapi again sih kalau menurut saya butuh kedewasaan untuk menyikapi suatu perceraian dan bila idealnya adalah sebelum proses perceraian kan sebenarnya ada proses konsultasi, mencari jalan tengah dulu, apakah perceraian itu adalah sebagai salah satu jalan yang pada akhirnya efektif gitu, lebih efektif begitu. Oke, mungkin yang terakhir nih ya, mungkin Ibu boleh lihat kamera situ terus sampaikan pesan Ibu lah, penyemangat atau mungkin kata-kata motivasi kepada anak-anak teman-teman di rumah yang mungkin berada di situasi yang seperti itu gitu. Ya, bahwa ini adalah bukan kesalahan kamu gitu ya, bahwa terjadi perceraian di antara orang tua kamu, dan untuk saat ini mungkin kasus perceraian cukup banyak terjadi begitu, bahwa kamu tidak sendiri dan carilah di mana kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu, kekhawatiran kamu dengan orang yang kamu bisa percaya dan orang yang juga bisa memberikan kamu masukan dan membuat kamu menjadi merasa lebih baik. Oke, Fembis. Nah, gimana tadi perbincangan kita dengan Ibu Julia? Banyak banget kan pengetahuan yang kita dapat yang bahwa kita harus tahu bahwa perceraian ini tidak diinginkan sebenarnya oleh semua pihak. Walaupun ini memang harus dilakukan, tentunya harus ada pengertian dari anak ataupun orang tua. Nah, Fembis, gimana nih perbincangan kita dengan Ibu Julia kali ini? Makin banyak banget pengetahuan yang Fembis dapetin kan? Mulai dari bagaimana seorang anak yang mungkin broken home untuk mengatasi rasa ketidaknyamannya, rasa mungkin kekhawatiran atau ketakutannya, sehingga bagaimana cara orang tua sendiri mengatasi anaknya yang mungkin kurang stabil emosinya dan lain-lain. Nah, daripada makin kepo nih, karena makin banyak banget pengetahuan yang bakal Fembis sajikan buat Fembis di rumah. Mending stay tune aja yuk. Anak aku tuh sempet banget sampai aku tuh konsul ke dokter gigi karena anak aku kekurangan gizi. Ahli gigi itu disarannya ya mau nggak mau harus makan nasi. Bahwa manusia itu untuk tumbuh cerdas, produktif di usia nanti. Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda. Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya? Es teh Indonesia dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, segar. Untung ada es teh Indonesia. Duh, hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain? Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Juga ya, bener. Bosen juga. Mending kita masuk.